guys, ketemu lagi dengan saya Francisco di channel saya ini. Kali ini saya mau cerita tentang junior saya waktu di Fukuoka ya. Jadi saya waktu di Fukuoka itu sebelum saya pindah ada junior saya dua orang cewek datang dari salah satu kota di Jawa Tengah. Ya mereka masih muda, satu berumur 21 tahun, satu lagi berumur 19 tahun. Jadi yang saya bahas ini adalah agar teman-teman atau adik-adik yang video ini, jika sampai di negara orang, kita harus bisa menjaga diri, menjaga etika kita dan norma sopan santun dan asusila. Oke. Jadi junior saya ini yang perempuan, kita yang berdua, kita beri saja namanya si A dan si B. Kalau si A ntar aja kita bahas, yang si B kita membahas yang si B ini baru umur 19 tahun, dia udah ke Jepang ngambil program tinggi. Dia tampilannya kayak umumnya perempuan ya, maksudnya perempuan muslimah, memakai hijab, serba tertutup. Tetapi yang saya salahkan kadang penampilan dia di dalam itu, penampilan dia di luar tidak sebanding dengan penampilan dia di dalam gedung kita tempat tinggal. Itu maksud saya gini, kita kan tinggal itu di apa tuh yang model kayak asrama ya, dia satu gedung tapi kamarnya beda-beda tapi satu dapur. Jadi si adik yang si B ini kebetulan dia punya pacar juga di daerah Fukuoka juga, nggak jauh juga dari apa tuh kan. Baru beberapa bulan juga sih ke Jepang, baru 2 bulan juga, beda sebulan sama dia kan. Jadi si cowok ini selalu mengunjungi si B ini, tapi si B ini sebenarnya sebelumnya ada juga masalah di antara teman-teman. Nanti kita ceritakan lagi di bagian kedua ya, kita membahas yang sekarang ini aja. Jadi si B ini setiap minggu atau setiap pertemuan liburnya antara si cowoknya, pasti si cowoknya si B itu terus selalu membawa cowoknya ke kamarnya. Padahal saya sudah bilang sama si cowok juga waktu itu, sudah ketemu, kamu boleh main tapi jangan ke kamar mulu ya. Jadi ketika 2 hari libur ya mereka di kamar berdua, udah kayak suami istri coba. Jadi kan gini loh, dia kan tinggal di lantai 2 kan. Di lantai 2 itu banyak orang Indonesia, kebanyakan cowok, karena kan mereka ini yang 2 orang ini kan masih cewek ya, baru cewek ketiga keempat lah di perusahaan itu kan. Di lantai 2 itu cowok semua kan. Gimana lah dia bawa cowok di kamar, sedangkan di situ senior-seniornya cowok semua. Padahal sudah diberitahu, saya sudah ngasih tahu jangan bawa cowok ke kamar, kalau boleh saat libur yang di kamar mulu, saya bilang enggak, tapi asik aja. Padahal tampilan dia di luar berhijab, muslimah, tapi dia bawa kamar. Dulu sebelumnya juga dia kalau di masak itu atau di gedung apa tuh itu, dia selalu berpakaian seksi. Terus saya pernah menasihati dia, kamu kenapa pakai pakaian seksi, pakai baju tipis, celana pendek banget, ini tembus lagi. Saya bilang, dia bilang, nggak apa-apa lah bang, itu aja Vietnam, kita kan tinggal satu gedung sama orang Vietnam juga kan, itu kan Vietnam ini lah, kamu jangan meniru orang Vietnam loh, kita kan orang Timur, apa kamu nggak malu? Kamu di luar itu berhijab loh, semua orang mengenal kamu berhijab, sopan. Masa kamu di gedung ini pakaian kamu seksi, pakai tank top atau apa? Dan kali saya marah kan, jangan kayak gitu lah, ntar kamu kenapa-kenapa, terjadi tindak asusila.
siapa yang menolong kamu pakai kamu begitu loh. Gila, dia sudah berubah itu. Terus saya juga udah pernah ngasih tahu juga kalau pacaran tuh jangan bawa cowok ke kamar, keluar main. Masih kejadian terus kayak gitu kan. Jadi suatu ketika junior saya yang lain dia kan angkatan kelima ya kan, angkatan junior saya yang lain angkatan ketiga, melihat mereka dia mau berangkat kerja di parkiran. Jadi si cowok dia itu kan tidur di kamar dia memakai celana pendek banget sama si cewek ini, si B ini kan. Mereka tuh ciuman di parkiran sepeda sebelum berangkat kerja. Ya ciumannya memang ciuman ini, cuman pakaian si cowok ya pakai kaos celana pendek, ciuman di parkiran. Coba kan jendela lantai 2 itu kan kamarnya tembus ke parkiran bawah kan, ke lantai bawah parkiran sepeda kan. Terus junior lain juga bilang ini bang, ini saya juga bilang sama dia nggak ngubris. Bang, kita kok nggak usah saling menggesek-gesek bang. Kalau kita nggak diganggu, kita kalau nggak mengganggu apa ya kita, kalau kita nggak usah, maksudnya gini, kita nggak usah saling ganggu lah bang di Jepang. Bukan gitu loh dek, saya bilang kan, kamu kan dari Indonesia, orang tua kamu tahunya kamu ke Jepang, kamu berhijab sampai di sini, kamu tidur bareng cowok. Apa kamu nggak kasihan sama orang tua kamu di Indonesia? Saya bilang gitu kan. Terus dia ini ngoceh bang, ini abang bukan abangku, abang ya justru ya gini loh, kita di Jepang itu kita saling bersaudara loh. Kita bukan atas mengatasnamakan suku ini. Yang namanya kita di satu perusahaan sama orang Indonesia, kita lah keluargamu. Kalau kenapa kamu di Jepang ini, siapa orang pertama yang menolong kamu kalau nggak kita kan? Itu saya bilang kan. Tapi memang dasar anaknya si keras kepala juga kan, masih berlaku gitu. Dia bawa cowoknya ke kamar ini tuh, mana sih nanti kalau kamu kebablasan gimana? Dia bilang ya udah, saya bisa jaga diri gimana? Cowok itu bejat loh, saya bilang kan. Ketika si cowok itu sudah mendapatkan apa yang diinginkan dari kamu bisa dicampakkan dia loh. Cewek bukan cuma kamu, saya bilang gitu kan. Kamu nggak malu apa orang Indonesia melihat kamu berhijab ini muslimah umumnya, tetapi kamu di gedung Apato ini bawa cowok ke kamar berhari-hari, 2 hari libur, 2 hari nggak keluar kamar. Ngapain kalian di dalam kalau nggak melakukan hal yang enggak kan? Lakukan hal positif lah. Kalau orang tua kamu Indonesia tahu gimana? Saya sudah memperingatkan, sudah banyak loh kasus di Jepang ini yang pekerja Indonesia yang baru berangkat tiba-tiba hamil ini. Apalagi kamu itu umur 19 tahun loh, masa depan kamu masih panjang. Umur kayak kamu inilah sangat rawan, saya bilang gitu kan. Dia memang ngeyel kan, ngeyel dia manusianya, ya udahlah. Saya juga bilang terakhir, abang udah mau pergi bentar lagi. Kalau kamu tidak membenarkan silakan, tapi suatu saat kamu akan menjadi seorang ibu. Nanti apa yang kamu tanam sekarang pasti kamu tuai kelak. Kalau kamu punya anak perempuan, pasti anak perempuanmu akan meniru seperti kamu, saya bilang gitu kan. Terus ya udahlah, ini dia ngeblok saya dari WA. Ya udahlah, kalau memang manusia gitu saya nggak bisa. Semoga lah dia baik-baik di tempat di Fukuoka itu. Saya doakan dia yang terbaik, mudah-mudahan nggak terjadi hal demikian. Semoga juga cowoknya itu tidak memanfaatkan dirinya ya. Terus terakhir, satu hari sebelum pergi, saya ketok karena saya sudah diblok dari WA. Saya ketok pintunya, saya minta maaf kalau saya ada ini. Saya salam dia, kamu baik-baik di sini, harus pandai jaga diri. Abang nggak ada lagi di sini, nggak bisa. Terserah kamu mau dengarkan omongan abang. Ini Jepang,
bebas, nggak ada yang ngelarang kamu ngapain ini, yang penting kamu bisa jaga diri, saya bilang kayak gitu. Ya, itulah, semoga lah ada perubahan sama dia ya. Jadi sampai sekarang saya nggak tahu dia gimana, semoga lah ada perubahan. Itu aja sih. Coba buat teman-teman yang nonton video ini, kalau kalian perempuan atau punya pacar di Jepang, ya jagalah harga diri kalian sebagai perempuan. Orang tua kalian yang di Indonesia membesarkan kalian bersusah payah, kalian sampai di Jepang tidur bareng cowok, jagalah kehormatan kalian. Itu aja sih saya sampaikan buat adik-adik yang nonton videonya atau teman-teman juga kan. Laki-laki itu bejat loh, ya saya juga laki-laki, maksudnya ya namanya berdua-duaan di kamar itu gak ada ini ya, namanya setan pasti akan ada kan. Terus selagi ada kesempatan pasti setan muncul, kan bisa melakukan hal-hal yang tidak senonoh kan. Itu sih. Jadi itu saja video saya ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.